البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak kelompok-kelompok sesat yang meniadakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala mereka mengatakan itu hanya ungkapan, hanya dongeng hikayat, macam-macam dari kalangan Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, kemudian Maturidiyah, atau yang semisal mereka. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qudamah memperbanyak dalil bahwasanya Allah Taala itu benar-benar berbicara. Ada hurufnya, ada suaranya. Kita lihat. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi, halaman 100 bagian atas, halaman 100 bagian atas. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama' wa ruya dzalik 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah taala berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suaranya. Berarti apa? Kalau mendengar suaranya ada hurufnya, ada suaranya. Paham ya? Ada hurufnya, ada suaranya. Coba antum bicara tanpa huruf, bisa enggak? Coba antum sekarang bicara tanpa huruf, bisa enggak kira-kira berbicara tanpa huruf? Bisa enggak Abdurrahman? Bicara tanpa huruf. Bisa? Enggak bisa. Atau walaupun bicara sedikit aja pasti keluar hurufnya. Coba bicara dikit aja. Na'am, hurufnya keluar. La, ada hurufnya. Coba antum bicara dikit aja tanpa huruf. Coba. Bisa enggak harusnya kira-kira? Bicara dikit tanpa huruf. Enggak bisa. Antum bilang itu enggak bicara. Paham ya? Kemudian antum itu juga enggak bicara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hurufnya yang mana? Sehingga yang namanya pembicaraan itu pasti ada hurufnya. Nah, ini di sini Allah taala ketika berbicara dengan wahyu, penduduk langit mendengar suaranya. Berarti ada suaranya, ada hurufnya. Nanti kita lihat penjelasan di bawah itu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, catatan syarah 131, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama' wa humul malaikah alladzina fis sama'. Masyaallah. Apabila Allah taala berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar suaranya, yaitu para malaikat yang berada di langit. Para malaikat yang berada di langit mendengar suaranya. Hadza mauqufun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini mauquf. Pertanyaannya seputar mustalah. Dan kita pelajari mustalah hadis selesai baikunia ya. Kita lihat. Masih ingat atau tidak? Hadza mauqufun an Ibnu Mas'ud. Hadis ini mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud. Ya wa na'am. Abdullah bin Mas'ud sahabat atau tabi'in ini ya? Barakallahu fiik, pertanyaannya. Ihsan. Abdullah bin Mas'ud sahabat atau tabi'in? Sahabat. Hadisnya mauquf sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Berarti marfu' enggak ini hadisnya? Enggak marfu'. Paham ya? Nah, secara zahir enggak marfu', tapi nanti ada penguatnya. Ada penguatnya. Setelah zahirnya kalau mauquf itu enggak marfu', kecuali kalau nanti barakallahu fiik dikenal marfu'un hukman. Marfu' secara hukum. Seorang sahabat mengatakan contohnya, umirna, kita diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Ya Rasulullah SAW. Paham ya? Itu nanti namanya marfu' hukman. Contoh lain, sahabat menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka. Itu kan perkara gaib semua. Perkara gaib enggak mungkin sahabat tahu langsung, melainkan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Berarti marfu' secara hukum. Tapi secara zahir ini mauquf ya mauquf. Pantunnya seputar mauquf. Na'am. Aba Mu'ad, ingat enggak? Na'am, ahsan. Ingat-ingat ya. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Dan yang kamu sandarkan kepada sahabat, baik ucapan atau perbuatan, maka itu namanya mauquf. Paham ya? Mauquf itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sampai kepada Rasulullah namanya marfu'. Kalau sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Sudah kita lewati semuanya ya.
Jadi kalau antum dengar atau lihat artikel seperti itu paham. Hadza mauqufun 'an Ibnu Mas'ud. Ini mauquf sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Lakin jaa marfu'an 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Nawas ibn Sam'an. Di dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Apa itu? Idza takallama Allah bil wahyi akhadatis samawati minhu rad'ah. Auradfah syadidah, artinya apabila Allah Ta'ala berbicara dengan wahyu, maka langit pun bergetar dan mengeluarkan dentuman yang sangat besar. Dentuman suara yang sangat besar. Paham ya? Nah, bergetar, mengeluarkan suara atau dentuman suara yang sangat besar, yang sangat keras. Nah, bagaikan apa? Petir atau yang semisalnya. Fa idza sami'a dzalika ahlus sama' sa'iqu. Apabila penduduk langit mendengar, langsung mereka pingsan, bayangkan itu. Wa kharru lillahi sujada, akhirnya mereka pun apa? Na barakallahu fikum, tersungkur dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibrilu. Jibrilu sebagai fa'ilnya ya. Nah, fa yakunu sebagai apa barakallahu fikum, afan isim yakun ya, diakhirkan. Fa yakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibrilu. Maka ketika pingsan semuanya, yang pertama kali dari malaikat tersebut yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhumullah min wahyihi bima syaa. Kemudian Allah Taala mengajak bicara dia dengan barakallahu fikum dari wahyunya bima syaa, dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Tsumma yamuru Jibril. Kemudian Jibril melewati. Kullama marra bi ahli sama sa'alahu ahluha. Setiap kali Jibril melewati penduduk langit, penduduk yang ada di situ tanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril? Fayaqul qala al-haqqu. Namanya Jibril mengatakan al-haq. Nah, Allah Taala mengatakan al-haq, mengatakan al-haq kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi dan maha besar. Wa hadza fihi anna Allah yatakallam bi kalamin tartajif lahu as-samaa min haibatihi wa tarta'id. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suatu, nah barakallahu fikum, perkataan yang membuat langit bergetar. Dikarenakan apa? Haibah, yaitu kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarta'id, dan juga bergetar, mirip artinya. Tarta'id bergetar, guncang atau semisalnya. Wa annal malaikata yus'akun. Kalau di sini pakai yus'akun berarti dipingsankan, dibikin pingsan. Kalau yas'akun berarti mereka pingsan. Ini harakatnya di dhammah awalnya itu ya. Dan sesungguhnya para malaikat mereka apa? Mereka pingsan. Wa yakhruna lillahi sujada. Nah, dan mereka semua tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yus'aluna idza afaqu. Kemudian mereka pun akan ditanya ketika mereka sadar. Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril? Fayaqul qala al-haq. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang baca qala al-haqqa. Berarti nanti maqulul qaul, haqqa itu sebagai maqulul qaul, sebagai maqul bih dari maqul. Nah, maqulul qaul, atau mereka sebagian mengatakan seperti itu. Tapi kalau al-haqqu, nah berarti qauluhu al-haq. Qaulul haqqu atau al-haqqu qauluhu. Naam, mubtada khabar. Fayaqulu qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka Jibril mengatakan yang diucapkan adalah kebenaran, al-haq, dan dia adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Perhatikan, fa fihi isbatul kalam lillah. Maka dalam hadis ini terkandung apa? Di dalamnya terkandung penetapan kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berarti berbicara dengan sebenar-benarnya. Wa annahu tasma'uhu as-samawati, dan bahwasannya langit-langit pun mendengarnya. Wa yasma'uhu ahlus samawat, dan penduduk langit pun mendengarnya. Wa yahmiluhu Jibril min Allah, kalau Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuballighu liman amarahu Allah bitablighi min rusulil bashar. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa pun yang Allah taala perintahkan untuk menyampaikannya. Paham ya? Jadi Allah taala perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Dari kalangan apa? Rasul dari kalangan manusia. Ucapan rasul dari kalangan manusia berarti rasul terbagi menjadi berapa kemarin? Abdurrahman? Dua, apa itu? Rasulun malaki sama rasulun basyari. Rasulun basyari itu pertama kali diutus untuk penduduk bumi ya Nuh alaihissalam. Rasulun basyari.
Kalau Rasulun malaki, malaikat juga rasul. Malaikat juga rasul, utusan Allah Ta'ala juga, cuman dari kalangan mana? Malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Paham ya? Nah, mana dalilnya bahwasanya malaikat juga rasul? Dalil yang menunjukkan malaikat juga rasul, dalilnya mana? Ihsan. Naam, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulat wa ruba'. Fatir kan? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Syahidnya. Nah, zat yang menjadikan para malaikat itu adalah utusan-utusan. Rasulun malaki sama rasulun basyari. Rasulun malaki, utusan dari kalangan malaikat, yang paling mulia siapa tadi? Jibril alaihissalam. Rasulun basyari, yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Paham ya? Adapun Adam pertama kali katanya rasul yang diutus adalah Nuh alaihissalam katanya. Padahal Nabi Adam kan pertama. Orang pertama kali kan Nabi Adam alaihissalam. Kok ini kok Nuh gimana ini? Kira-kira gimana Abdullah? Na'am, disebutkan para ulama kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Nabi Adam nabi bukan rasul, sehingga tetap kembali kepada dalil yang sering antum dengar itu, nam ya Nuh anta awal rasulin ila ahli ard. Anta awal rasulin ila ahli ard. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Paham ya? Nah, karena awal mulanya munculnya kesyirikan jadi zaman Nabi Nuh ini. Selang jarak sangat jauh antara zaman Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Awal mulanya dosa ada, cuman bukan kesyirikan. Ya mungkin pembunuhan atau dosa maksiat yang lainnya. Tapi kesyirikan awal kali muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaumnya waktu itu mereka berbangga-bangga menggambar orang-orang saleh yang meninggal, gambar. Awal mulanya gambar, sebabnya hati-hati. Ternyata gambar termasuk sarana kesyirikan juga bisa. Kalau nggak percaya, ada pengagungan tertentu pada suatu gambar. Coba antum lihat, ketika orang-orang awam majang gambarnya orang tuanya di tembok itu misalkan, gambar orang tuanya itu. Antum ambil gambarnya, antum injak gambarnya. Injak gini. Marah-marah enggak kira-kira? Marah-marah, antum enggak sopan, enggak menghormati, enggak mengagungkan. Padahal gambar, bayangkan itu. Jadi seakan-akan apa mengagungkan gambar sudah. Itu ada benih-benih kesyirikan wal'iyadzubillah. Zaman Nabi Nuh alaihissalam awal mula menggambar saja. Gambar orang saleh gambar, dipajang tempat-tempat duduk mereka. Setelah generasi datang berikutnya barakallahu fiik, setan baru apa? Mereka melancarkan tujuan jelek mereka. Itu orang-orang soleh dulu, itu orang-orang besar, orang-orang gini. Akhirnya mereka sembah. Sebabnya awal mulanya gambar. Hati-hati. Jadi gambar itu termasuk sarana yang sangat berbahaya barakallahu fiik. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat di sini, maksudnya gambar itu gambar makhluk nyawa tadi ya. Jadi Rasul terbagi menjadi dua rasulun malaki sama rasulun basyari. Kita lihat atas, bagian atas lagi. Warwa Abdullah bin Unais. Nah, ini masih kalamnya Ibnu Qudamah yang atas itu matan. Anin Nabi SAW annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghulla buhma fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana al-malik ana ad-dayyan rawal a'immah mustashhad bihi al-Bukhari. Allahul musta'an. Perhatikan ini hadisnya sangat mulia, bagus sekali untuk renungan kita bersama. Bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan, dikondisikan, dikumpulkan semuanya jadi satu tanpa pandang bulu. Mulai dari apa? Rakyat sipil hingga pejabat negara, enggak ada istilah ini bupati sendiri, gubernur sendiri, enggak ada. Jadi satu semuanya. Jadi enggak perlu apa? Pamer kekayaan ketika di dunia. Paham yang kita lihat ini? Yasurullah al-khalaiq, Allah Taala akan kumpulkan makhluk-makhluk semua nanti, dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat. Lihat ini kondisinya ini. Pakaian mewahnya enggak ada. Mobil mewah ditinggal, enggak ada semuanya. Hufatan, tanpa sehelai pakaian, telanjang. Nah, barakallahu fiik, tanpa sehelai pakaian sampai apa tidak pakai alas kaki. Uratan, telanjang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, tanpa sehelai pakaian. Pertama hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang, ghurla, tanpa berkhitan sebagaimana awal kali diciptakan. Antum atau kita ketika awal kali diciptakan dalam kondisi berkhitan atau tidak? Alhamdulillah. Tidak. Nah, nanti di hari kiamat dibangkitkan seperti kondisi awal mulanya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan dulu kami ciptakan, nanti akan kami ulangi lagi. Karena ada satu tulang yang tidak hancur di situ. Paham ya? Tulang apa, Iqbal?
tulang ekor. Kullu bani Adam ya'kulu turab illa ajbad danab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab, kata Rasulullah SAW. Semua bani Adam dimakan oleh tanah kecuali apa? Kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, dibangkitkan semuanya dalam keadaan tanpa beralas kaki, telanjang, ghurla, tanpa berkhitan, buhma, tanpa membawa sesuatu apapun, la harta wala uang wala syai', sendiri-sendiri. Paham ya? Telanjang, bayangkan ini. Laki-laki perempuan jadi satu atau tidak ini, Naufal? Telanjang ini jadikan satu atau bagaimana? Jadi satu. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau sempat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya? Apa perkataan Rasulullah SAW? Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih ngeri daripada sekedar apa? Melihat sebagian mereka beraurat yang lainnya. Enggak sempat. Walaupun berjajaran berhadapan enggak sempat. Karena apa? Karena keadaan genting sekali situ. Pengennya bagaimana? Masing-masing selamat. Ya enggak? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di hari tersebut bagaimana caranya selamat? Dah itu ada. Paham ya? Allahumma sallim sallim. Naam, ngeri ya keadaannya ya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Kita lihat bawahnya itu, syarahnya kita lihat dikit. Nah, kemudian Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, ketika membangkitkan, nah menyeru mereka dengan suara, yang suara tersebut didengar orang yang jauh sebagaimana, nah orang yang jauh pun mendengar sebagaimana, nah mendengarnya orang yang dekat. Berarti ada suaranya. Paham ya? Ada suaranya. Jadi, nah suara Allah SWT tersebut didengar orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat pun mendengar. Nah, seperti itu. Anal Malik, anad Dayyan. Aku adalah raja, penguasa. Aku adalah zat yang membalasi. Allah SWT, bayangkan. Karena di hari tersebut tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi penguasa yang nomor satu, tidak ada. Hanya Allah SWT. Limanil mulkul yaum. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Terdiam semuanya, tidak ada bicara sama sekali. 1000 bahasa, diam, 1000 bahasa. Tidak ada yang bicara. Allah Ta'ala mengatakan lillahi wahidul qahhar. Hanya milik Allah Ta'ala dan Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Allah SWT. Nah, jadi enggak ada yang berbangga-bangga dengan kekuasaan atau yang semisal. Jadi satu semua dikumpulkan nanti. Qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah, perhatikan bawah itu. Hadza fihi annal kalama minallah jalla wa ala. Di sini ada pendalilan bahwasanya ucapan dari Allah SWT mutajaddidul ahad. Paham ini, ungkapan ini. Bahwasanya ucapan Allah SWT yang muncul dari Allah SWT itu per individunya terbaharui. Ngartikannya gitu. Per kalamnya itu terbaharui. Jadi bukan kalam, nah barakallahu fikum, satu kalam untuk selamanya, itu bukan. Per individunya, per kalamnya itu terbaharui. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ketika Allah Ta'ala berbicara dengan Musa alaihissalam, beda pembicaraannya ketika Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Muhammad. Pembicaraannya beda. Cuma sama-sama berbicara. Sehingga apa kemarin kaidahnya qadimun nau' hadisul ahad. Kalau jenisnya kalam itu sejak dulu Allah Ta'ala memang disifati kalam. Tapi per individu kalam, per kalam itu ya terjaddad, terbarui sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Paham soal ini Alhamdulillah? 6. Kita lihat berikutnya. Wa annahu yatakallam idza syaa, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara apabila Allah Ta'ala menginginkan. Fa hadza kalamun yahdus minhu subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah. Ini adalah ucapan yang akan muncul nanti dari Allah Ta'ala di hari kiamat. Kalamun bisautin, ucapan yang ada suaranya. Ucapan yang ada suaranya. Wa hadza nafyun lil majazi yasma'uhu man qaruba wa man ba'uda. Ini adalah apa? Peniadaan untuk majaz. Ucapan apa? Nah, barakallahu fikum, suara Allah Ta'ala didengarkan orang yang jauh sebagaimana orang dekat mendengarnya. Karena kesimpulannya tidak ada majaz. Kita lewati ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan semakna, laisa hunaka majazun la fil Qur'an wala fis sunnah wala fil lughatil Arab. Walakinnahu yuqal uslubun asalibil Arab. Di sana itu enggak ada majaz. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah, tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada itu hanya gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Terkadang meminjam kata itu gaya bahasa orang Arab. Karena majaz itu kan meminjam kata kan? Zaidun asadun. Z adalah singa. Wah.
Apanya ini Taufik? Z adalah singa. Kepalanya apanya? Nah, keberanian, meminjam kata dari singa, karena singa dikenal dengan apa? Dikenal dengan Malikul Ghabah, raja hutan. Nah, berani dia. Sehingga apa? Meminjam kata. Kata mereka majaz, kita katakan itu hakikat sebenarnya. Hakikat cuman maknanya apa? Maknanya barakallahu fiik. Hakikat secara lughawi, urfi, syar'i ada 3 kan? Nah, barakallahu fiik. Hakikat secara bahasa sama secara uruf sama secara apa? Secara syariat. Semuanya kembali kepada hakikat, tidak ada majaznya, itu kesimpulannya. Hadza dalilun ala anna hadzal kalam haqiqiyyun. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya kalamnya itu hakiki. Buktinya mana dalilnya? Itu tadi. Yang jauh mendengar sebagaimana apa? Orang yang dekat mendengar. Berarti menunjukkan apa? Bukan majaz, benar-benar suara itu loh. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa annahu bisautin, bahwasanya Allah Taala berbicara dengan suara. Wa annahu yusma', ucapan Allah Taala didengar. Wa dzalika fil mahsyar, yaitu di padang mahsyar. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, di padang mahsyar yang sangat luas, dataran yang sangat luas sekali. Paham ya? Tidak ada bangunan di situ. Ngeri. Idza hasyarallahu al-khalaiq yaumal qiyamah yunadi bisautin anal malik anad dayyan. Apabila Allah Taala dikumpulkan semua makhluk dari kiamat, Allah Taala menyeru, manggil dengan suara, anal malik, aku adalah raja, penguasa, zat yang maha kuasa, anad dayyan, dan aku adalah zat yang membalasi. Hadza sharihun fi anna hadzal kalama sadirun min Allah jalla wa ala. Ini terang-terangan bahwasanya ucapan ini benar-benar muncul dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu bisautin wa annahu yusma', dan bahwasanya itu dengan suara dan didengar. Fahal ba'da hadat tafsil wa hadal bayan. Nah, apakah setelah rincian seperti ini, nah barakallahu fiik, dan penjelasan seperti ini, nah yaitu penjelasan apa? Penjelasan bahwasanya bayanun fi anna Allah jalla wa ala yatakallam kalaman haqiqiyan, Allah Taala berbicara dengan pembicaraan yang benar secara hakiki, wa annahu yatakallam idza syaa, dan bahwasanya Allah Taala berbicara sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Apakah ada pengingkaran lagi, itu maksudnya? Wa anna kalamahu yatajaddad, perhatikan lafaz ini yatajaddad ini ya, dan kalian bingung. Dan bahwasanya ucapan Allah Taala yatajaddad, apa yang yatajaddad itu? Nah barakallahu fikum, terbarui sesuai dengan kehendak Allah Taala. Paham ya? Qadimun nau' haditsul ahad. Jenis kalam sejak dahulu Allah Taala disifatin kalam. Berbicara atau enggak bicara, Allah Taala punya sifat kalam, itu nau'. Tapi per individu kalam, per kalam, Allah Taala bicara dengan Musa, bicara dengan Nabi Muhammad. Sama atau beda pembicaraannya? Beda, terbarui gitu loh. Paham ya? Sesuai dengan Allah Taala kehendaki. Paham baik-baik insyaallah ya? Nah, Al-Qur'an bahasa Arab. Zabur, Taurat, Injil mungkin dengan bahasa lain. Itu semua kalamullah azza wajalla, kan itu. Nah, kita lihat di sini sedikit lagi. Wa anna kalamahu yatajaddad subhanahu wa ta'ala wa tasha ya'mur wa yanha wa yakhluqu wa yarzuq. Bahwasanya ucapan Allah Taala itu terbarui. Kapan Allah Taala kehendaki? Allah Taala perintahkan, Allah Taala melarang, Allah Taala menciptakan, Allah Taala memberikan rezeki. Kullu dzalika bi kalamih. Itu semuanya dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya semua urusan Allah Taala, perbuatan Allah Taala, menciptakan atau yang semisalnya, apabila menginginkan sesuatu, Allah Taala tinggal mengucapkan kepada sesuatu tersebut kun fayakun, jadi maka jadilah. Paham ya? Nah, berarti menunjukkan apa? Benar-benar Allah Taala berbicara. Ada suaranya enggak tadi? Ada suaranya enggak? Ada. Pembicaraan tetap ada suaranya. Manusia aja kalau orang bicara ada suaranya. Paham ya? Cuman suara manusia ada 2 macam. Ada yang pelan, ada yang keras, tapi ada suaranya. Ada hurufnya enggak tadi? Ada hurufnya. Kalau orang berbicara tanpa huruf, itu bukan bicara namanya. Orang pun enggak paham. Paham ya? Ya, akhi. Ngomongnya gitu, orang enggak paham karena bukan bicara namanya. Paham ya? Allah alam shawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.